Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasaltum wajtama'tum wattasaltum fakana alwaslu fa'idatal wusuli nazaltum fi manazilina fazana bikum syarafan tada'afa bin nuzuli ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasbataha wal batuli sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kulal wafidina bikuli suli alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa tan'am wa ta'azzam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-amjad. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Wa qala fi ayatin ukhra wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil qudsi man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu a'dallaka minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termuliakanlah kita yang berkumpul pada malam hari ini di hadapan yaitu pusara maqam seorang arif billah yang mana pada malam hari ini dihaulkan wafatnya beliau adalah seorang da'i ila Allah, al-arif billah, al-alim al-allamah, al-habib Umar bin Ja'far bin Syekh bin Sagaf bin Ahmad bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Ahmad Maula Maryamah bin Alwi bin Syekh Wahdi Ahqaf Habibana Abdurrahman Sagaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahib al-Darab bin Alwi al-Ghayur bin Ustaz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib al-Birbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Nabil bin Imam Ali Muraidhi bin Imam Ja'far Sadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zain al-Abidin bin Imam Husain al-Shahid bin Fatimah al-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah jelas dari nasab beliau Habib Umar bin Ja'far as-Sagaf menyambung keturunannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi berkata musalsalatu an asnadi akhdihim, yang mana nasab mereka ini menyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara terperinci. Nyambungnya itu terus menerus sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Habib Ali masil musalsalatu asabil akhdihim ila khair mahmud wa ashrafu hamadi abun yatalaga an abihi wa hakada, yang mana seorang ayah mengambil daripada ilmunya kepada seorang ayah, kepada kakek, kepada datuk sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayalaka abal kiram wa ajdadi, maka engkau Habib Umar bin Ja'far betapa beruntungnya memiliki ayah-ayah dan kakek-kakek yang mana orang-orang mulia sampai baginda Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf menyambung nasabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui daripada jalur bangsa As-Sagaf. Kenapa dijuluki As-Sagaf? Karena datuk beliau Syekh Wali Ahdaf Habibana Abdul Rahman dijuluki dengan As-Sagaf. Apa arti As-Sagaf? Adalah atap yang menutupi daripada seluruh kewalian yang dijadikan naungan oleh seluruh para wali di zaman tersebut, sehingga para wali-wali berada di bawah maqam kedudukannya Habib Abdul Rahman yang dijuluki daripada As-Sagaf. Yang mana ini disaksikan langsung oleh putranya Syekh Umar Mihdar ketika berangkat haji ke Mekah. Beliau berjumpa dengan seorang masyayikh di kota Mekah, yang mana masyayikh tersebut belum pernah bertemu dengan Syekh Umar Mihdar, tapi kenal dengan ayahandanya. Maka ini syekh tersebut berkata kepada para sahabatnya, para alim ulama Mekah, para masyayikh Mekah, bahwasanya berkata, walid hadza fi Hadramut yughatti ala dinih wa la yudhiruhu. Ayah daripada anak ini di negeri Hadramut, dia menutupi kemuliaan agamanya, tidak mau ditampakkan. Sampai dia berkata, washhadu anni innahu yahduruna fil hadarat fanaqau indahu qabban indal asad. Saksikanlah dariku bahwasanya ini Syekh Abdul Rahman Sagaf apabila sudah berkumpul di hadrah perkumpulannya para aulia, kita para wali, kita para guru, para alim ulama akan bertekuk lutut menunduk di hadapan beliau laksana seekor kambing yang sedang ketakutan di hadapan seekor singa yang merajai daripada yaitu riba. Inilah Syekh Wali Abdul Rahman Sagaf. Beliau yaitu Habib Umar menyambung daripada anaknya, daripada Syekh Abdul Rahman Sagaf, yaitu Habib Alwi bin Abdul Rahman Sagaf, satu-satunya putra Habib Abdul Rahman Sagaf yang dikuburkan sejajar dengan Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di Zambal Hadramut Kota Tarim sana. Juga ini Habib Umar menyambung kepada Habib Alwi dari putranya yang bernama Habib Ahmad Maula Maryamah bin Alwi bin Abdul Rahman Sagaf. Kenapa dijuluki Maula Maryamah? Karena beliau terkenal ahli ibadah, beliau terkenal dengan ahli dakwah, beliau terkenal dengan zuhud, di antara kezuhudan kewara'annya beliau, sampai beliau pernah pada satu hari di daerah tersebut ingin qada'il hajah, tetapi mau dipakai air untuk istinja nggak bisa. Kenapa? Karena musabbar, disediakan untuk air minum, tidak bisa untuk istinja. Terpaksa beliau istijmar menggunakan batu. Tidak terasa beliau pulang ke Tarim, ternyata batu bekas daripada istijmar beliau terbawa sampai ke kota Tarim, hingga akhirnya beliau kaget harus kembali lagi yaitu ke kota Maryamah mencari daripada pemilik tanah yang diambil batu tersebut di tanah tersebut, ingin meminta ridhonya. Sehingga ini Habib Ahmad bin Abdul Rahman, Habib Ahmad Maula Maryamah ini, beliau akhirnya mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Ba'alawi di kota Maryamah antara Tarim dan Sewon. Dan juga ini Habib Umar menyambung kepada Ahmad Maula Maryamah ini melalui jalur daripada bangsa Al-Fargasi, yaitu Habib Abdullah Al-Fargasi, kakek daripada Habib Umar yang ketujuh. Dan ini Habib Umar, beliau memiliki kakek menyambung kepada Al-Fargasi melalui Habib Syekh bin Sagaf As-Sagaf. Perlu diketahui hadirin bahwasanya Habib Sagaf, Habib Syekh bin Sagaf As-Sagaf ini adalah sosok yang mana memiliki saudara yang memiliki andil dakwah di kota Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Bagaimana tidak? Saudara beliau Habib Alwi bin Sagaf As-Sagaf adalah wasilah perantara daripada Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Setelah beliau belajar di pada yaitu Ribat Sehun pimpinan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pulang ke Nusantara ditemani oleh Habib Alwi bin Sagaf As-Sagaf, sehingga beliau akhirnya menetap di kota Pasuruan sana, dan orang-orang banyak yang berziarah kepada Habib Alwi bin Sagaf As-Sagaf yang dijuluki sebagai Habib Husain luar batangnya Pasuruan, karena terkenal dengan karomahnya, terkenal dengan mustajabud dakwahnya, sehingga ini Habib Alwi bin Sagaf As-Sagaf masyhur di kota Pasuruan. Dia itu diadakan daripada majlis dan hadrah saudah di tempat tersebut. Juga ini saudara Habib Syekh bin Sagaf, ada yang bernama Habib Husain bin Sagaf As-Sagaf. Beliau memiliki putra Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf. Ini Habib Abdul Qadir, beliau berhijrah dari Sehun Hadramut menuju kota Pasuruan. Tepatnya beliau berjumpa dengan Al-Harith Billah Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Sagaf, maka
diminta ini Habib Abdul Qadir bin Husain untuk mengajar di kota Pasuruan dan dinikahkan dengan putrinya, sehingga lahirlah dari beliau yaitu seorang dai ilallah, pimpinan daripada pesantren Sunni Salafiyah, yang mana sekarang beliau memegang daripada ketua Rabi'atul Alawiyah, yaitu Habib Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf. Maka ini Habib yaitu Syekh bin Sagaf memiliki putra banyak. Di antaranya 4 putranya itu berhijrah dari kota Sewun ke Nusantara, tepatnya di Pulau Sumatera, yaitu 4 orang putranya. Yang pertama Habib Ja'far ayahanda Habib Umar, yang kedua Habib Ali dan Habib Abdul Qadir dan Habib Muhammad. Adapun Habib Ali dan Abdul Qadir, mereka berdua berhijrah ke kota Pasuruan, yaitu menemui daripada pamannya Habib Ali dan meninggal di Pasuruan. Juga Habib Muhammad, beliau berhijrah akhirnya yaitu ke negeri Singapura dan keturunannya banyak di Johor, Malaysia. Dan adapun Habib Ja'far bin Umar dan Ja'far bin Syekh As-Sagaf, beliau tinggal di kota Palembang yaitu di Pulau Sumatera dan menikah dengan Syarifah, keturunan daripada Habib Ali bin Abdullah As-Sagaf, yaitu Syarifah Fatum binti Alwi bin Ahmad As-Sagaf, dan dikaruniai 3 putra. Yang pertama yaitu Habib Ahmad yang meninggal di waktu kecil, yang kedua Habib Abdullah yang mana waktu penjajahan yaitu penjajah Jepang, beliau hijrah ke kota Lampung, tepatnya di daerah Pringsewu, dan meninggal di sana. Dan adapun anak yang terakhir adalah Habib Ali bin Ja'far As-Sagaf yang dijuluki Sahibul Silsilah. Kenapa? Karena Habib Ali belajar langsung menimba ilmu kepada Sahibul Buqyah Mustarsyidin, yaitu Mufti Diyar Hadramut Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Beliau mengambil langsung nuskha daripada Samsul Dhahirah, silsilah daripada seluruh para nasab habaib di Hadramut, menyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pulang ke negeri Nusantara, dicatat seluruh para nama habaib, disambungkan nasabnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada seorang habaib pun kecuali mereka memiliki minnah balas jasa kepada Habib Ali bin Ja'far. Kenapa? Karena buku beliau menjadi buku besar rujukan daripada Rabi'atul Alawiyah yang ada di negeri Indonesia ini. Maka ini Habib Ja'far bin Syekh As-Sagaf, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Beliau berniaga, beliau berusaha, beliau berdagang, tetapi hasil perdagangannya itu dibuat untuk membantu para alim ulama, para habaib yang berdakwah di negeri Nusantara, sehingga beliau melanjutkan hijrahnya ke yaitu Pulau Jawa, tepatnya di kota Jakarta, sehingga akhirnya beliau menikah dengan Syarifah Rubaiyah binti Abdullah bin Sahil Jamululail. Dari pernikahan tersebut lahirlah Syarifah Khadijah dan sahibul maqam, sahibul haul al-arif billah Al-Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf. Ini Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf, beliau dibesarkan oleh ayahandanya, walaupun ayahandanya waktu itu diburu oleh Belanda karena ketahuan bahwasanya Habib Ja'far ini perdagangan itu digunakan untuk membantu pasukan Indonesia memerangi Belanda, merebut kemerdekaan Indonesia, sehingga akhirnya beliau dicari dan diburu, sehingga beliau ini berhijrah dari kota Jakarta ke Jawa Barat, sehingga menetap di daerah yaitu Cicurug, Sukabumi, dan meninggal di sana. Adapun Habib Umar bin Ja'far, dari kecilnya beliau sudah menghafal daripada kitab suci Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, beliau sudah menghafal daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, dan juga beliau di usia 15 tahun sudah hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Di dalam fikih beliau sudah menghafal daripada kitab Zubat yang lebih daripada 1000 bait, yaitu di dalam kitab fikih. Juga beliau tidak cukup itu, melanjutkan pelajaran ilmunya ke negeri Hadramut, berjumpa dengan pemuka-pemuka para aulia di sana yang masih hidup, di antara Syekhul Maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ke kota Quraidhah mengambil ilmu bertabarruk dengan yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Juga beliau tidak sia-siakan daripada masa beliau di Hadramut ke kota Tarim, belajar dengan Syekhul Islam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, pengasuh ribat Tarim yang ada di Hadramut sana, yang terdidik dan keluar daripada ribat Tarim lebih daripada 13.000 ulama fuqaha para aulia. Inilah Habib Umar bin
usia 25 tahun beliau ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Sepulang ibadah haji, beliau pulang ke negeri Nusantara mengikuti jejak ayahandanya, tepatnya ke kota Palembang di Sumatera. Beliau mengajar dan berdakwah di sana, ditemani sahabat beliau yang bernama Habib Syekh bin Alwi As-Sagaf. Diduga beliau tidak melupakan dengan para awliya yang ada di zaman tersebut, sehingga beliau berhijrah dari kota Palembang Sumatera. Beliau berhijrah ke Pulau Jawa. Apa yang dicari oleh beliau? Yang dicari oleh beliau yaitu Sahibul Kutub, yaitu keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Belajar kepada Habib Abdullah bin Muhsin, mengambil berkah tabarruk dengan Habib Abdullah bin Muhsin. Juga beliau tidak lupa mengambil ilmu, sanad keilmuannya daripada mufti Betawi, yaitu Habib Utsman bin Abdullah bin Adil bin Yahya. Sehingga kenyanglah beliau dengan ilmu dan sanad yang sangat luar biasa. Diperintahkan dan ijazahkan oleh guru-guru beliau untuk berdakwah dari kota ke kota, tempat ke tempat, wilayah ke wilayah, sampai beliau ke Jawa Timur, ke kota Surabaya, ke Madiun, ke Jepara, ke Semarang, sampai ke Cirebon. Beliau berjumpa dengan Kiai Abdullah Ansari, pimpinan pesantren Buntet yang ada di Cirebon, sehingga akhirnya dinikahkanlah dengan putrinya yang bernama Siti Jamilah binti Abdullah Ansari, dan lahirlah daripada pernikahan tersebut adalah ayahanda guru kita Habib Hasan, yaitu Habib Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Syekh As-Sagaf. Dan juga yang sangat luar biasanya, Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf berangkat ke kota Garut, berjumpa dengan putra dari Sahibul Maulid, yaitu Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan mana waktu itu Habib Alwi menyerahkan putranya yang sangat luar biasa dan dikenal oleh orang-orang Solo, almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, untuk dididik Al-Quran oleh Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf. Sehingga luar biasa perjalanan hidup Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf ini, hingga sahabat-sahabatnya yang ada di Jakarta waktu itu meminta kepada Habib Umar untuk yaitu mengajar dan berdakwah di kota Jakarta bersama Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas Bungun, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Sehingga beliau tinggal di daerah Kebayoran Lama Jakarta, mengurus ibunya di masa tuanya, sekaligus mengajar dan berdakwah di daerah sekitar daripada Jakarta dan Jawa Barat, juga hadir di Majelis Kuitang. Bagaimana dakwahnya beliau Habib Umar bin Ja'far? Beliau adalah sosok yang berani, tidak ada takut mengatakan bahwasanya Tuhan adalah Allah. Di mana waktu itu Indonesia baru merdeka, terjadi pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan waktu Suwiryo, dan banyak begal dan rampok. Kata Habib Umar, tetap berdakwah sampai beliau pernah memasuki daerah satu kampung yang terkenal dengan begal, rampok yang mana akan mencegat dan mencelakakan orang yang lewat tersebut. Maka Habib Umar cegah, wahai kakek yang berjenggot putih, siapa yang mengutusmu datang kemari? Apa jawaban Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf? Beliau hanya polos diucapkan dengan ucapan datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan ketika dihunuskan pedang ke leher beliau. Beliau ucapkan, siapa yang mengutus? Allah. Ketika diucapkan nama Allah, maka semua begal dan rampok mematung, tidak bisa bergerak. Maka Habib Umar melanjutkan daripada perjalanan dakwahnya hingga kembali lagi, mereka masih tetap berdiri mematung, sehingga ditepuk oleh Habib Umar bin Ja'far, dan mereka semua bertaubat kepada Allah dan menjadi murid-muridnya daripada Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf. Inilah Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf. Kenapa beliau berdakwah yang begitu yang sangat luar biasa? Karena beliau cinta dan dekat dengan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu beliau terkenal dengan ilmu tafsir. Sehingga kalau beliau sudah menjelaskan tentang ayat Al-Quran, pernah pada suatu waktu beliau membaca maulid karangan gurunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika masuk pasal yang ketiga, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka ini Habib Umar tidak bisa melanjutkan daripada bacaannya, menangis menggerung ini Habib Umar seraya mengucapkan
Waalaikumsalam. Lalu beliau terus menangis hingga reda nangisnya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Habib, kenapa menangis? Kenapa nggak dilanjutkan? Maka kata Habib Umar, ketahuilah bahwa saya ketika aku membaca laqad ja'akum, telah datang kepada kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba Rasulullah datang di hadapanku mengucapkan salam, sehingga aku menjawab salam beliau dan menangis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maqam derajat yang sangat luar biasa. Seorang arif billah, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau menjelaskan di dalam kitabnya, la yablughu ahadun martabat derajat mukhatabatun nabi wa radda alaih wa in ba'udat al-masafah min ghairi wasithah. Tidaklah seorang pun bisa mencapai derajat bisa berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun jaraknya jauh, tanpa perantara, bisa menjawab jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam illa ba'da mujawazati, kecuali orang tersebut sudah melewati berapa maqam? Mi'ah wa sab'ah wa arba'ina alaf wa tis'amiyah wa tis'ah wa tis'ina maqaman. Ini orang tersebut harus melewati 147.999 maqam. Inilah Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf yang dijuluki dengan Habib doa satu jaga. Kenapa? Karena beliau pernah berjumpa dengan Nabi Allah Khidir dan diijazahkan dengan doa satu jaga yang dibaca oleh beliau setiap harinya sebanyak 15.000 kali. Maka ini yang sangat luar biasa. Ketika beliau datang ke Jawa Timur berjumpa dengan yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Apa yang diucapkan Habib Saleh ketika berjumpa dengan Habib Umar? Ahlan wa sahlan wa marhaban, dengan orang yang mana doanya senantiasa ditunggu-tunggu. Maka apa jawaban Habib Umar ketika dibuka siapa perihal hakikat Habib Umar di hadapan orang banyak? Beliau menjawab, membuka hakikat Habib Saleh Tanggul dengan ucapannya ahlan wa sahlan wa marhaban, dengan seorang yang mana doanya lebih cepat daripada petir menyambar. Akhirnya keduanya berpelukan dan saling bersalaman tangan. Inilah yaitu pemandangan yang sangat luar biasa. Seorang habaib dengan habaib saling memuliakan satu sama lain dengan akhlak budi pekerti, ilmu yang sangat luar biasa, pemandangan yang amat aneh luar biasa. Kenapa? Yang satu wali masyhur, yang satu wali mastur, yang satu terkenal, yang satu menutup diri tidak mau populer. Maka Habib Ali bin Husain Al-Attas berkata, wahai hadirin, barang siapa yang ingin memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu siang hari, jelas karomahnya bagaikan matahari yang bersinar, maka lihatlah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dan barang siapa yang ingin memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, sejuk, adem, menyenangkan orang yang memandangnya, lihatlah kepada Al-Arif Billah Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf. Sehingga pertemanan kedua wali ini diabadikan dengan yaitu wafatnya di bulan yang sama. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul wafat di bulan Syawal, dan juga Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf yang di akhir-akhir umurnya beliau tidak pernah lepas membaca dari Manaqib Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani dan membaca Asmaul Husna, sehingga beliau menutup usia persis dengan bacaan Asmaul Husna, yaitu usia 99 tahun, tepatnya di hari Kamis sore tanggal 5 Syawal tahun 1989 Masehi. Beliau wafat kembali ke rahmatullah dan disolatkan oleh putra seorang kutub Habib Abdullah bin Muhsin Al-Khalifah Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Masjid An-Nur Terapan Empang, lalu dibawa jenazahnya dikuburkan di daerah Terakal Cibatu pada saat ini, yang mana kita berhadapan di maqam beliau. Semoga kita yang dari jauh datang kemari membawa hajat, membawa
cita-cita berkahnya Al-Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf yang terkenal dengan doa sapu jagatnya. Semoga yang hadir dikabulkan hajatnya oleh Allah, dikabulkan cita-citanya oleh Allah. Berkahnya Habib Umar bin Ja'far As-Sagaf. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amritna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.